Sobat Vidivisi, selain kesehatan fisik, penting juga untuk memperhatikan kesehatan jiwa atau mental kita. Karena secara tidak langsung kesehatan jiwa bisa mempengaruhi kualitas hidup kita. Maka dari itu, kali ini psikiater Dr. Darmawan, spesialis kejiwaan, akan membahas soal fakta dan mitos seputar kejiwaan yang perlu kamu tahu. Fakta atau mitos, Dok? Menumpuk rasa marah dalam diri dapat memicu tekanan darah meningkat. Apabila kita memupuk rasa marah, dendam, tidak puas, ya, kekecewaan yang terus-menerus, itu akan berefek pada yang disebut dengan HPA aksis, ya, di dalam tubuh kita, ya. HPA itu jadi hipotalamus, pituitari, dan adrenal aksis. Nah, adrenal itu kelenjar adrenal itu salah satunya di situ ada yang mengatur untuk kita punya tekanan darah, ya. Jadi ada hormon aldosteron, ada hormon adrenalin, ya. Sehingga kalau kita itu memupuk rasa tadi, ya, itu akan membuat pengaturan atau setting pengaturannya itu akan tinggi terus dia tekanan darahnya. Jadi memang itu bisa menyebabkan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian fakta atau mitos mengalami kejadian tak sesuai harapan dapat menyebabkan depresi. Saya pikir fakta bahwa kalau kita itu selalu kecewa karena tidak sesuai dengan harapan dalam hidup ini, maka lama-lama kita bisa learn helplessness namanya. Learn helplessness itu belajar mengalami seakan-akan hidup kita itu sudah tidak bisa dibantu, sudah bisa ditolong gitu. Dari learn helplessness itu kita akan berkembang ke arah hopeless, hilangnya harapan. Akibatnya disitulah muncul apa yang disebut dengan gangguan depresi. Tapi tentunya ini bukan gangguan depresi mayor, ya, tetapi gangguan depresi karena awalnya adalah misalnya gangguan penyesuaian, nggak bisa menyesuaikan diri antara apa yang diharapkan dengan apa kenyataan. Kalau depresi mayor itu bisa dicetuskan tanpa adanya stresor, tanpa adanya kekecewaan, dia bisa muncul dengan sendirinya. Tetapi apapun itu, apapun depresi itu, ya, kita tetap harus tangani sebaik-baiknya supaya meningkat kualitas hidup kita dan produktivitas kita. Yang ketiga, fakta atau mitos. Kecewa berlebihan dapat memicu munculnya penyakit serius. Fakta, karena kalau kekecewaan berlebihan jangka panjang, ya, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kekecewaan itu bisa bikin hipertensi. Bukan hanya hipertensi. Pada kelenjar adrenal, tadi saya sebutkan tentang aldosteron yang bisa mempengaruhi tekanan darah. Tetapi juga ada hormon kortisol. Hormon kortisol bersifat anti-insulin. Jadi apabila dia mempunyai bakat kencing manis, maka itu akan memperparah kondisi kencing manisnya. Kalau kita bicara tentang kencing manis, darah tinggi, terus metabolisme yang lainnya, kita masuk ke dalam yang disebut dengan sindroma metabolik. Nah, sindroma metabolik ini berarti metabolisme kita ini kacau semuanya, tubuh kita ini kacau metabolismenya. Nanti juga akan berpengaruh ke hormon-hormon yang lainnya. Nah, kekacauan ini akan menyebabkan penyakit-penyakit serius di dalam tubuh kita dan sifatnya kronis. Kalau kita kekecewaan terus-menerus, jadi stres terus-menerus, awal-awal imunitas kita akan meningkat karena tubuh kita akan fight. Lama-lama imunitas kita akan menurun sehingga kita mudah terserang infeksi misalnya. Tetapi bisa juga kalau kita punya bawaan autoimun, penyakit autoimun di mana imunnya akan menyerang tubuh kita sendiri. Ketika kita stres, kita kecewa terus-menerus, pada saat imunitas itu meningkat, dia memicu reaksi autoimun kalau dia punya bakat untuk autoimun itu. Jadi memang kekecewaan kronis itu bisa memicu munculnya penyakit-penyakit kronis yang serius dan berbahaya. Lalu fakta atau mitos nih, Dok, orang dengan gangguan jiwa tidak akan dapat pulih atau kondisinya tidak akan bisa disembuhkan. Itu mitos karena orang-orang melihat itu orang gangguan jiwa itu seperti di tahun 50-an. Saat ini perkembangan neuroscience dengan pengobatannya,
baik itu obat, baik itu neurostimulasi dengan menggunakan repetitive transcranial magnetic stimulation, dengan menggunakan ECT, electroconvulsive therapy yang dimonitor, dan juga di anestesi, dibius, serta obat-obatan yang begitu canggih saat ini dan tidak ketergantungan, itu bisa menjaga seseorang yang menderita gangguan jiwa itu pulih dan dia bisa produktif lagi dalam melakukan semua kegiatan aktivitasnya sehingga bisa berkontribusi untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan takut walaupun kita dalam cobaan menderita sebuah penyakit, bahkan itu penyakit jiwa, gangguan jiwa, zaman makin maju dan kita bisa diobati sehingga kita bisa kembali pulih. Terakhir dok, kasih tips untuk Sobat Vidivisi agar bisa menerima kekecewaan atau memanage stres dong. Sahabat Vidivisi, kita itu dalam hidup harus belajar, harus melatih diri. Bukan hanya belajar dalam artian pikiran, tetapi melatih diri di dalam perasaan dan tindakan, yaitu untuk bisa ikhlas, untuk bisa memaafkan, untuk bisa melepaskan kelekatan dengan masa lalu maupun dengan masa depan, untuk bisa melepaskan kemelekatan dengan nafsu dan juga kemelekatan dengan dendam. Nah, itu gampang dipikir di sini, gampang diucapkan, tetapi itu perlu dilatih dengan latihan mindfulness, dengan berzikir, meditasi, ya rutin kita lakukan. Ditambah dengan terapi CBT misalnya, Cognitive Behavior Therapy, kita baru bisa mencapai itu semua. Sekian pembahasan topik fakta atau mitos seputar kejiwaan. Saya Dr. Darmawan Nardi, SPKJ, psikiater. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.